Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita berdoa sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau perkenankan untuk kembali mendengar firman-Mu, dan biarlah firman-Mu boleh ditabur dalam hati kami yang baik, sehingga boleh bertumbuh dan berbuah, dan nama Tuhan dimuliakan. Biarlah Roh Kudus-Mu bekerja pada kami semua, juga pada perangkat-perangkat yang kami gunakan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bacaan pertama dari Yesaya 55 ayatnya yang ke-10 sampai 13. Sebab seperti hujan dan salju turun dari langit dan tidak kembali ke situ, melainkan mengairi bumi, membuatnya subur dan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, memberikan benih kepada penabur dan roti kepada orang yang mau makan. Demikianlah firman-Ku yang keluar dari mulut-Ku. Ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi ia akan melaksanakan apa yang Ku kehendaki, dan akan berhasil dalam apa yang Kusuruhkan kepadanya. Sungguh, kamu akan berangkat dengan sukacita dan akan dihantarkan dengan damai. Gunung-gunung serta bukit-bukit akan bergembira dan bersorak-sorai di depanmu, dan segala pohon-pohonan di padang akan bertepuk tangan. Sebagai ganti semak duri akan tumbuh pohon sanobar, dan sebagai ganti kecubung akan tumbuh pohon murad. Dan itu akan terjadi sebagai kemasyuran bagi Tuhan, sebagai tanda abadi yang tidak akan lenyap. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Tuhan mengeluarkan lemak, tanah
Bacaan kedua dari surat Roma pasal 8 ayatnya yang ke-1 sampai yang ke-11. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Sebab apa yang tidak mungkin dilakukan hukum Taurat karena tak berdaya oleh daging, telah dilakukan oleh Allah. Dengan jalan mengutus anaknya sendiri dalam daging, yang serupa dengan daging yang dikuasai dosa karena dosa. Ia telah menjatuhkan hukuman atas dosa di dalam daging, supaya tuntutan hukum Taurat digenapi di dalam kita, yang tidak hidup menurut daging tetapi menurut roh. Sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging, mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal yang dari roh. Karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah, karena ia tidak takluk kepada hukum Allah. Hal ini memang tidak mungkin baginya. Mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh. Jika memang roh Allah diam di dalam kamu, tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Tetapi jika Kristus ada di dalam kamu, maka tubuh memang mati karena dosa, tetapi roh adalah kehidupan oleh karena kebenaran. Dan jika roh Dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu, maka Ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh rohnya yang diam di dalam kamu. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bacaan Injil diambil dari Matius pasal 13 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-9. Lalu kita lanjutkan ayat 18 hingga ayatnya yang ke-23. Matius 13 ayat 1 hingga 9 dilanjutkan ayat 18 hingga ayatnya yang ke-23. Pada hari itu keluarlah Yesus dari rumah itu dan duduk di tepi danau. Maka datanglah orang banyak berbondong-bondong lalu mengerumuni Dia sehingga Ia naik ke perahu dan duduk di situ, sedangkan orang banyak semuanya berdiri di pantai. Dan Ia mengucapkan banyak hal dalam perumpamaan kepada mereka. Katanya, adalah seorang penabur keluar untuk menabur. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan, lalu datanglah burung dan memakannya sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu yang tidak banyak tanahnya, lalu benih itu pun segera tumbuh karena tanahnya tipis. Tetapi sesudah matahari terbit, layulah ia dan menjadi kering karena tidak berakar. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri, lalu makin besarlah semak itu dan menghimpitnya sampai mati. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik lalu berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Ayat 18. Karena itu dengarlah arti perumpamaan penabur itu. Kepada setiap orang yang mendengar firman tentang kerajaan sorga tetapi tidak mengerti, datanglah si jahat dan merampas yang ditaburkan dalam hati orang itu. Itulah benih yang ditaburkan di pinggir jalan. Benih yang ditaburkan di tanah yang berbatu-batu ialah orang yang mendengar firman itu dan segera menerimanya dengan gembira. Tetapi ia tidak berakar dan tahan sebentar saja. Apabila datang penindasan atau penganiayaan karena firman itu, orang itu pun segera murtad. Yang ditaburkan di tengah semak duri ialah orang yang mendengar firman itu. Lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah.
Yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengar firman itu dan mengerti. Dan karena itu ia berbuah, ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Demikianlah Injil Tuhan Yesus Kristus. Yang berbahagia adalah setiap kita yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya dalam kehidupan kita hari demi hari. Haleluya. Penabur yang setia, inilah tema ibadah kita pada minggu ini. Bapak, Ibu, Saudara, saya ini adalah anak yang bertumbuh di keluarga petani. Jadi banyak keluarga besar kami adalah petani. Meski orang tua saya pegawai negeri dua-duanya, tetapi mereka sangat menikmati ketika mereka harus mengerjakan sawahnya, ketika mereka harus menanam padi, panen dan sebagainya. Dan tidak jarang kami selalu diajak untuk juga melihat sawah, kami diajak untuk ikut terlibat bahkan ketika ada proses menyemai bibit, ketika harus menanam padi, ketika juga nanti masa panen. Yang agak lucu memang, ini tidak perlu dicontoh begitu. Saya ingat waktu masih kecil, papa saya itu ketika musim panen, dia bilang kepada kami nggak apa-apa bolos 1 hari di sekolah. Lalu kami benar-benar bolos dan pergi. Pada masa panen itu pergi dan di sawah itulah dia selalu mengatakan, kita akan berhasil kalau kita kerja keras. Kenapa? Papa ngajak kamu ke sini, ngajak kalian ke sini supaya kalian tahu untuk bisa berhasil harus kerja keras. Itulah yang saya ingat, Saudara. Tapi apa yang menarik dari seorang yang bertani, orang yang mengerjakan sawahnya? Rupanya ada masa krusialnya antara masa ketika padi itu ditanam dengan ketika masa panen. Nah, di antara masa ini benar-benar harus diperhatikan. Apakah air di sawah itu cukup ada, cukup baik, cukup tersedia? Apakah kemudian di dalam masa pertumbuhan padi itu ada rumput yang juga ikut bertumbuh? Kalau ada rumput maka harus dicabut rumputnya. Bentuknya hampir sama antara rumput dan padi yang bertumbuh. Karena itu perlu ketelitian untuk bisa melihat mana yang rumput, mana yang padi. Jangan salah cabut. Lalu harus juga diberi pupuk. Segala sesuatu diperhatikan, bahkan ada masa tertentu ketika bulir-bulir padi mulai keluar, maka harus dibuat orang-orangan, harus dijaga supaya tidak dimakan oleh burung-burung. Jadi ada banyak hal yang harus diperhatikan mulai dari masa tanam sampai pada masa panen. Tidak bisa dibiarkan begitu saja setelah ditanam lalu kemudian dibiarkan bertumbuh sendiri, nanti tiba-tiba datang beberapa bulan kemudian untuk panen. Gak bisa, harus tetap setia memperhatikan padi yang sudah ditanam itu. Kalau mau hasil yang bagus harus setia memperhatikan. Nah, yang juga menarik adalah tidak selalu, meskipun sudah setia perhatikan, tidak selalu hasilnya kemudian luar biasa. Kalau papa saya kadang dia panennya bisa sampai 100 karung lebih gitu, tetapi pada masa sulit bisa jadi 10-11 karung itu sudah cukup. Dan dia selalu mengatakan, gak apa-apa, yang penting
kita sudah melakukan bagiannya. Saudara-saudara, ketika hari ini kita sama-sama merenungkan tentang penabur yang setia, ini adalah perumpamaan yang Tuhan Yesus berikan untuk menjelaskan kepada orang banyak tentang bagaimana firman itu diterima di hati orang. Ada benih yang kemudian ditabur yang jatuhnya di pinggir jalan. Itu digambarkan orang yang mendengar firman Tuhan tapi tidak mengerti. Dan karena dia tidak mengerti atau tidak mencamkan firman itu dalam hatinya, ada si jahat yang merampas firman itu. Lalu Yesus juga mengatakan atau ada benih yang jatuh di batu-batu. Ini sama, orangnya dengar. Bahkan mendengar firman Tuhan dia terima dengan gembira. Saya bayangkan kalau dalam situasi saat ini mungkin orang itu adalah orang yang berkata amin, haleluya. Begitu dengar pendetanya berkhotbah amin, haleluya, amin. Senang sekali. Pulang dari gereja, dari ibadah itu sukacita luar biasa. Tetapi Tuhan mengatakan apa? Kalau cuma bergembira saja belum cukup, itu dia tidak berakar. Ketika ada penindasan, ada penganiayaan, maka orang itu cepat murtad. Karena yang diterima firman hanya yang menggembirakan hatinya, yang kemudian menyenangkan hatinya, yang mungkin sesuai dengan harapannya. Tapi begitu ada situasi yang tidak sesuai dengan harapannya, lalu dia murtad. Karena apa? Tidak berakar firman itu. Atau ada juga yang jatuh di semak duri, dengar juga firman Tuhan. Tapi yang menarik orang yang jatuh dalam semak duri itu dikatakan apa? Ketika dia dengar firman Tuhan, mendengar, menerima. Tapi begitu ada kekhawatiran dunia, bahkan ada tipu daya kekayaan, maka orang itu lalu mengabaikan firman dan tidak berbuah firman itu. Dengar sih, tetapi begitu firman ini diperhadapkan dengan kehidupannya, ketika ada godaan bahwa kalau kamu ikut Tuhan, kamu akan hidup biasa-biasa saja. Tapi kalau kamu tidak ikut Tuhan, kalau kamu mau menempuh jalan ini yang berbeda dengan jalan Tuhan, yang berbeda dengan kebenaran, kalau kamu tempuh jalan ini, tipu daya kekayaan itu mempengaruhinya, kekhawatiran akan masa depan, ambisi mempengaruhinya, sehingga firman itu nggak berbuah. Lalu ada juga benih yang kemudian tumbuh di tanah yang baik, mendengar, mengerti, berbuah 100 kali lipat, 60 kali lipat, 30 kali lipat. Yang mau menggambarkan bahwa bukan persoalan banyaknya, tetapi pertumbuhan yang menghasilkan buah itulah yang menjadi poin utamanya. Saya yakin kita semua sudah tahu Tuhan mau bilang apa. Kita harusnya jadi tanah yang baik, menerima firman, mendengar, mengerti, dan berbuah. Dan bagaimana kita bisa sampai pada yang berbuah itu? Ya kita harus perhatikan titik krusial dalam hidup kita. Antara ketika kita menerima firman Tuhan dan apa yang menjadi janji Tuhan itu dinyatakan dalam hidup kita. Kita ada di antara masa kita menerima firman dan kemudian kita menanti janji Tuhan atas hidup kita. Dan di masa inilah kesetiaan itu yang dibutuhkan, saudara. Bahwa firman yang kita terima tidak bisa kita biarkan begitu saja. Harus kita jaga juga. Harus kita upayakan supaya ada pertumbuhan. Bahwa kalau ada hal lain yang bertumbuh selain firman, kita harus berani untuk memangkas yang bukan firman itu. Seperti padi dan rumput yang tumbuh bersama, kelihatannya sama-sama hijau, tapi kita tahu itu rumput, maka harus dicabut kalau mau firman itu bertumbuh dan berbuah.
Tidak bisa kita meninggalkan karena kita tahu sama-sama hijau, sepertinya sama-sama menyenangkan, sepertinya sama-sama bisa memberi kehidupan, lalu kita biarkan. Akhirnya yang kalah apa? Yang akhirnya tidak bertumbuh dengan baik apa, saudara? Hal baik yang sudah Tuhan berikan pada kita, yaitu firman itu. Contoh tentang penabur yang menaburkan benih ini mengingatkan kepada kita. Tuhan menginginkan supaya hati kita itu menjadi tanah yang baik. Jangan mau cepat-cepat, jangan tergesa-gesa pengen supaya segera berbuah, supaya panen. Ada masa-masa yang harus kita upayakan, yang harus kita kerjakan kalau memang kita mau hasilnya baik. Selalu ada bagian kita yang tidak boleh kita lupakan. Kita mungkin bertanya, kok bisa ada orang yang terus mendengar firman Tuhan, tapi kemudian ketika tiba-tiba ada kekhawatiran, ada hal-hal di dunia ini yang mendatangkan ketakutan, kok bisa ya orang itu tiba-tiba drop? Ada loh saudara. Tidak kurang-kurang belajar Alkitabnya. Tidak kurang-kurang cari tahu tentang firman Tuhan. Ikut PA sana sini. Belajar dari siapa saja. Suka mendengar khotbah dari berbagai pendeta. Tapi begitu ada persoalan dalam hidupnya yang menyangkut kekayaannya, yang menyangkut hartanya, yang menyangkut segala sesuatu yang ia miliki, firman itu seolah-olah tak berguna lagi, tidak berfungsi lagi hidupnya. Kenapa orang bisa kayak begitu? Rupanya ia hanya repot mencari firman. Ia hanya sibuk mencari firman. Waktunya habis untuk mendengar sana sini, tapi tidak punya waktu untuk firman itu bertumbuh dan berbuah dalam hatinya. Itu sama seperti kalau Anda tanam tanaman di pot. Lalu karena tahu ini tanah yang baik, kita terus tambahin tanah. Itu sudah ada tanaman, sudah ada benih di pot. Tapi karena kita dengar ini tanahnya baik, ini jenisnya baik, ini baik semua. Lalu kita masukin semua di satu pot itu. Pupuk yang orang bilang baik kita kasih, tanah yang kita bilang baik kita kasih. Semuanya memenuhi pot itu. Akhirnya tanaman itu gak bertumbuh, mati. Karena apa? Terlalu sibuk untuk menambah-nambah, terlalu sibuk mencari sana sini, terlalu sibuk untuk kemudian hanya mendengar. Tapi tidak mengendapkan firman itu, tidak membiarkan firman itu bertumbuh. Dan ketika kekhawatiran akan hidup, ketika tipu daya kekayaan datang, maka kita seperti orang yang tak lagi mengenal Tuhan. Firman Tuhan ini mengingatkan supaya kita hati-hati menjalani hidup. Ada banyak hal dalam dunia ini yang bisa membuat firman itu bisa jadi seolah tak berguna. Bukan karena firmannya sendiri, tetapi karena sikap hati kita yang hanya mendengar tetapi tidak memberi ruang pada firman untuk bertumbuh dan juga berbuah. Namun hal yang kedua dalam bacaan ini juga saudara mau mengingatkan kepada kita tentang bagaimana sikap si penabur. Seperti tema kita penabur yang setia. Yang luar biasa adalah ini kan ada benih yang jatuh di bebatuan, di pinggir jalan, di batu, di semak duri gitu. Tetapi ya sudah, benih itu sudah jatuh dan kemudian bertumbuh dengan caranya sendiri. Ada sisi yang kita bisa lihat bahwa hidup kita itu saudara
Ada banyak hal, terutama misalnya kalau kita lihat keluarga kita. Bapak ibu yang punya anak lebih dari satu atau bahkan lebih dari dua misalnya. Punya anak 2, 3 atau bahkan 4. Atau kalau yang zaman dulu anak-anaknya kan banyak, 6, 10, 12 banyak anaknya. Kita bisa melihat dari konteks keluarga kita sendiri. Orang tua yang sama, nasihat yang sama, pendidikan yang sama. Tetapi hasilnya apa? 12 anak ini berbeda-beda karakternya, berbeda-beda jalan hidupnya. Gak usah bilang 12 anak, 2 anak ini berbeda-beda karakternya, berbeda-beda jalan hidupnya. Bahkan berbeda cara merespon perkataan orang tua. Yang menandakan bahwa orang memang bisa berbeda-beda mendengar firman, tetapi ada titik di mana kita sebagai orang percaya, murid Kristus tetap harus punya tanggung jawab memberitakan Injil dengan cara kita. Bukan karena beda-beda daya tangkapnya lalu kita nggak mau lagi menyerah. Bukan karena ini situasinya sudah sulit, percuma saja melayani Tuhan. Orang-orang yang dilayani juga sama saja. Mau diomongin kayak apa hidupnya juga gak berubah. Ya jangan menyerah. Kita tetap harus menabur dengan baik. Lakukan bagian kita saja. Biarkan pertumbuhan dan hati orang itu diubah oleh firman atau tidak. Itu adalah wilayahnya. Kenapa ada orang yang mudah sekali menyerah ketika ada tantangan dalam pelayanan misalnya. Mungkin karena dia merasa sudah melakukan yang terbaik. Tetapi tidak ada responnya. Tapi hari ini Tuhan bilang melakukan yang terbaik harus selesai pada apa yang sudah kita lakukan. Kita tidak boleh terjebak pada apa respon orang. Ketika kita hanya terjebak pada respon orang, kita akan takut bergerak. Kita akan takut memberitakan Injil. Kita akan takut menyampaikan kebenaran. Tanggung jawab bagian kita sampaikan apa yang kita tahu yang menjadi kehendak Tuhan. Jangan terlampau jauh berpikir bagaimana orang menangkapnya. Kalau Roh Kudus sudah bekerja dan kita harus menyampaikan, sampaikan. Mungkin itu teman baik Anda yang saat ini ada di dalam jalan yang salah. Itu teman yang sangat baik, tapi mau negur kok gak enak, cuman dia sudah salah jalan. Kalau dia bablas salah terus, kita juga ikut salah. Wong Tuhan sudah berbicara supaya kita mengingatkan kok. Kenapa kita gak mau menabur firman itu? Kenapa kita gak mau menyampaikan kebenaran itu? Jadilah penabur yang setia, yang meskipun situasinya mungkin tak mendukung kita, tetapi kalau Tuhan sudah menggerakkan, kalau kita sudah harus menyampaikan, sampaikanlah. Saya ingat ada satu guru sekolah minggu yang bercerita. Di kelas itu ada anak yang sangat nakal luar biasa. Sampai waktu dia sedang menyampaikan firman, anak ini berlarian di kelas dan tidak bisa dikendalikan. Sebagai seorang guru, tentu guru sekolah minggu, tentu hatinya juga kecil gitu. Di sisi lain ada anak-anak yang masih tetap mendengar, tapi satu anak yang lari gak karuan ini juga kemudian mengganggu, mau negur salah, mau gak ditegur salah. Tapi ya sudah, dia jalanin aja, cerita saja sampai tuntas dengan hati dan pikiran yang sudah gamang, yang sudah seperti gak sejalan. Tapi tetap ya sudah, sampaikan saja firman. Ada keselnya juga sama anak kecil yang berlarian itu. Tapi mau apa, namanya juga anak-anak. Padahal ini teman-teman guru sekolah minggu pasti setuju dengan saya. Persiapan mengajar sekolah minggu itu beratnya luar biasa, nggak mudah. Kalau saya sebagai pendeta mungkin sedikit lebih enteng mempersiapkan khotbah ketimbang saya mempersiapkan diri saya mengajar sekolah minggu. Tidak mudah bagi saya.
Dan saya membayangkan kalau kakak sekolah minggu tuh dia sudah persiapan luar biasa. Sudah diatur sedemikian, habis ini ngomong apa, habis ini ilustrasinya apa. Disiapkan, tapi kemudian pada saat dia menyampaikan, anak-anak ada yang berlarian gak karuan, lari dan sambil teriak. Itu tentu mengganggu. Tapi rupanya Bapak Ibu tidak sia-sia apa yang dia ceritakan. Yang mengejutkan ketika minggu depan orang tuanya itu kemudian bercerita bahwa anaknya yang berlari-lari itu bisa bercerita dengan baik apa yang dia dapatkan di sekolah minggu. Sampai ditanya, dan benar yang diceritakan oleh guru itu dia dengar, dia tahu, dia bisa menyampaikan. Hal ini mau mengatakan apa? Ketika kita tetap mau melakukan bagian kita, tidak ada yang sia-sia. Firman itu gak kembali dengan sia-sia. Buktinya anak tadi bisa menceritakan kembali. Dia tahu apa inti dari kebenaran firman. Persoalannya adalah apakah kita tetap mau memiliki hati yang teguh menjadi penabur yang setia. Tuhan memang tidak menjanjikan hidup kita baik-baik saja. Penolakan mungkin terjadi, kecurigaan mungkin terjadi, banyak hal yang nyinyir bisa juga. Tetapi kalau kita tetap mau melakukan bagian kita tanpa harus diganggu oleh pemikiran apa respon orang, maka percayalah kita akan melihat Tuhan bekerja dengan luar biasa. Jadilah tanah yang baik untuk menerima firman sehingga firman itu berbuah. Dan pada waktunya kita juga akan menabur firman sampai kita melihat karya Tuhan yang luar biasa dalam hidup kita dan dalam kehidupan orang-orang di mana firman itu ditaburkan. Amin. Mari kita saat teduh.